diganti dengan tambahan harokat. Domah berarti tambah satu domah, fathah tambah satu fathah, kasroh tambah satu kasroh. Yang ketiga, dukhulul alif wal lam, masuknya alif dan lam. Alif lam yang berfungsi sebagai ta'rif atau menjadikannya ma'rifah. Yang keempat, apa? Huruful jar. Huruful jar artinya huruf-huruf jar yang masuk, adanya huruf jar menandakan bahwa setelahnya adalah isim. Huruf jar apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, nah, alam, al-kaf. Ini huruf jar yang menjadi tanda setelahnya isim. Begitu juga ada huruful qasam. Berapa huruful qasam? Salatah, mahiyya, al-wawu, al-ba, ada wawu. Bagaimana penggunaan wawu? Untuk isim dhahir, baik itu lafzul jalalah atau yang lain. Kemudian ba, isim dhahir dan isim dhamir, seluruhnya. Ini paling umum, ini ba. Bisa billahi, birabbil ka'bah misalnya, atau juga bika. Ya, bisa untuk isim dhahir, bisa juga untuk isim dhamir. Kemudian untuk ta, apa kekhususan ta? Nah, hanya untuk lafzul jalalah faqat, untuk lafzul jalalah bes. Iya. Kemarin kita juga sudah mempelajari tanda fi'il. Apa tanda fi'il? Qad, sin, saufa, ta'u ta'nits sakinah. Qad masuk ke fi'il apa? Madi dan mudhari. Ketika ketemu dengan madi, apa maknanya? Takhir atau takrib. Apa contohnya takrib? Qad qamatis shalah. Ketika ketemu dengan fi'il mudhari, apa maksudnya? Taklil wa takfir. Taklil wa takfir sesuai dengan qarinah. Iya, selanjutnya sin wa saufa, ketemu dengan fi'il apa? Mudhari' faqat. Ketemu dengan fi'il mudhari' faqat, tidak ada sin saufa, ketemu dengan fi'il madhi atau amr. Kemudian ta'u ta'nits sakinah. Iya, ketemu dengan fi'il apa? Fi'il madhi saja, bukan mudhari', juga bukan amr. Barakallahu fikum. Selanjutnya al-harf, kemarin kita sudah baca ma la yasluhu ma'ahu dalilul fi'li wala dalilul ismi. Ya, bahwa huruf itu yang tidak cocok tanda isim, tanda fi'il. Tanda fi'il, tanda isim itu tidak cocok untuk harf. Dan harf nanti kita akan pelajari macam-macam. Ada huruf al-jar, ya, huruf jar. Ada huruf an-nasab, huruf nasab. Ada huruful jazm. Ada juga huruful istifham. Ada huruf syarat. Ada huruful ataf. Ini nanti satu persatu insya Allah akan kita lewati. Selanjutnya kita mulai dengan i'rab. Iya, al-i'rab secara makna apa artinya? Al-idhar atau al-ibanah, ya, menjelaskan atau menerangkan. Adapun secara sebelumnya, lawannya al-i'rab al-bina. Iya, lawannya al-i'rab al-bina. Dari al-i'rab muncul nama al-mu'rab. Iya, dan dari al-bina muncul nama al-mabni. Al-i'rab kemarin kita sudah terangkan, taghyiru awakhiril kalim. Iya, perubahan kondisi atau status
akhir kata. Kalim ini disebut ismul jinsil jam'i. Disebut apa? Ismul jinsil jam'i dari kalimah. Ya, jadi ini bukan kalim mudzakkar, kalimah muannats. Sama seperti tufah dan tufahah. Ya, tufah itu ismul jinsil jam'i, apel. Kalau tufahah satu, ya mufrad. Jadi ini bukan mudzakkar dan muannats. Iya. Kalau itu mudzakkar muannats, bagaimana kita membedakan antara ini apel yang mudzakkar dan apel yang muannats? Ya. Ketika saya menerangkan ini, ada satu murid saya bilang, kalau manis muannats, Allahu Akbar. Lah ya akhi, kalau kecut mudzakkar. Ini tufah dan tufahah bukan mudzakkar dan muannats. Ya, ini ya mufrad dan ismul jinsil jam'i. Yang pakai tak namanya mufrad. Ya, tufahah wahidah. Ya. Kalau dua kita pakainya tufahatan. Tidak bisa kita tufahan. Tufah itu apel, pokoknya ismul jinsil jenis apel. Sama dengan bakar dan baqarah. Bakar dan baqarah. Baqarah itu wahidah. Bakar sapi secara umum. Itu bukan mudzakkar dan muannats. Ini kalim, ya, sama kalimah. Kalim itu ismul jinsil jam'i, satunya adalah kalimah. Sekali lagi, i'rab adalah perubahan akhir kata. Mengapa berubah? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena bedanya amil-amil yang masuk. Amil kemarin kita sudah sampaikan, amil itu ketika contohnya qoma zaidun, maka zaidun menjadi marfu. Apa amilnya? Qoma. Ra'aitu zaidan, zaidan menjadi mansub. Apa amilnya? Ra'aitu. Marartu bi zaidin, zaidin menjadi majrur karena ya bi, karena harf jar bi ini menjadi majrur. Ini amil. Lah perubahan itu imma lafzan wa imma takdiran, fil lafzi wa fit takdir. Dalam lafaz, dalam maksudnya adalah memang terlihat, perubahannya itu terlihat. Kemarin kita sudah contohkan zaidun, zaidan, zaidin. Perubahannya terlihat, atau takdiran tidak terlihat, tersembunyi. Kemarin sudah kita terangkan tersembunyinya karena berapa sebab? Tiga sebab. Apa yang pertama? Ta'adzur. Apa artinya ta'adzur? Ya, tidak mungkin. Udzur. Ya, tidak mungkin. Contohnya Musa ini tidak mungkin berharokat terakhirnya karena alif. Alif itu tidak mungkin berharokat. Oke. Sebab yang kedua, litikal. Apa artinya tikal? Berat. Ya, mungkin tapi berat. Contohnya al-qadi. Iya. Kemudian sebab yang ketiga, al-munasabah, mencocokkan. Ya, artinya mencocokkan ketika ketemu dengan ya mutakallim akan selalu kasrah, karena kasrah itu harokat yang paling cocok untuk ya, yang paling cocok untuk ya. Ini berubah sebenarnya secara status, tapi perubahannya tidak tampak. Contoh, qoma Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Dia bukan mabni, dia tetap mu'rab, tapi tandanya tidak terlihat. Nanti kita akan mengenal namanya dhammah
muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Sama di al-qadi juga begitu. Qamal qadi, qadi ini tetap marfu, tapi tanda rafa'nya muqaddarah. Iya, karena apa? Lithiqal, karena berat. Iya, marartu bil qadi juga begitu. Qama ustadi juga demikian. Ustadi marfu, tapi tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Karena apa? Lil munasabah. Di soal setelah di mudzakarah misalnya atau murajaah ada pertanyaan? Lanjut. Kalau nggak ada lanjut. Baik. Sebelum kita masuk ke matan, lawannya al-i'rab apa tadi? Al-bina. Lawannya al-i'rab al-bina. Al-bina secara bahasa artinya membangun. Membangun itu ya meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Seperti kita bangun rumah, ada batu bata ditaruh di atas batu bata. Ini al-bina. Tapi maksudnya di dalam istilah nahwu adalah kondisi yang tetap dan tidak berubah. Al-bina ya luzumu halatin wahidah. Ia tetap berada di satu kondisi. Tetap di satu kondisi. Dalam perjalanan belajar kita nanti, insya Allah kita akan ketemu. Iya. Secara umum semua huruf itu mabni, tidak berubah. Semua huruf. Sekali lagi, kata itu ada berapa? 3. Mahia, isim, fi'il, harf. Harf ini semua mabni, nggak akan berubah. Keras, mau huruf apapun. Selanjutnya, di antara isim ada juga yang mabni. Contoh nanti kita akan belajar ada isim istifham, isim syarat, isim domir. Domir semuanya juga mabni. Iya, domir semuanya mabni. Nanti juga kita akan pelajari di fi'il juga ada yang mabni. Iya, fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Di fi'il mudhari nanti kita akan pelajari ada fi'il mudhari yang mabni ketika ketemu dengan nun taukid dan nun nisbah. Intinya mabni tidak berubah. Mau di depan, di tengah, di akhir nggak akan berubah. Nah, kondisi mabni ini sesuai dengan macam harokat. Ada yang ya, ini anwaul bina. Anwaul bina ada mabni ala sukun. Mabni ala sukun, ada mabni ala dham, istilahnya begitu ya. Kemudian mabni ala fathah, fathah. Kemudian yang terakhir mabni ala apa? Ala kasri. Ya. Macamnya ada 4. Mabni ala sukun, mabni ala dham, mabni alal fathah, mabni alal kasr. Iya. Kalau kita contohkan dari domir, iya, kita contohkan dari domir itu mabni ala sukun. Contohnya apa? Hum. Kita contohkan hum. Sukun. Yang dom. Oh, kita. Nahnu. Gak ada nahni. Nahnu ya tetap nahnu dimanapun.
Iya, yang fathah. Huwa banyak ya. Anta. Iya, nggak ada antu. Anti kan ada Ustaz, tapi kan beda antara anta dan anti. Jadi contohnya kasri anti. Ini mabni. Iya. Nggak berubah. Iya, hum, nahnu, anta, anti. Ini macam-macam bina, macam-macamnya mabni. Itu mabni ala sukun, mabni ala ad-dham, mabni ala al-fathah, dan mabni ala al-kasr. Sudah insyaallah. Nanti di huruf juga ada. Nanti di beberapa isim juga kita akan dapatkan. Iya. Contoh misalnya di haraf banyak sekali yang mabni ala sukun, fi, ala, ila. Ya. Kemudian yang dham, ya, yang dham ada misalnya isim haitsu, ya, mundu. Ini isim yang mabni ala ad-dham, ya. Haraf ada haraf mabni ala ad-dham? Tidak tahu ya. Ya. Kemudian mabni ala fathah. Iya. Wa, fa, umma, banyak ya. Ya, kemudian mabni ala kasr, li, bi. Ya, ini haraf mabni ala al-kasr. Ini diantara contoh-contoh dari al-mabniyat. Ya, al-mabniyat. Ini dia berubah. Sekarang kita akan masuk yang anwa'u al-i'rab. Anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Ini anwa'ul bina. Sekarang kita masuk ke anwa'ul i'rab. Iya, Pak Sahib, fadhil ikra. Iya, pakai suara irfa sautak. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu arba'ah. Ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Baik. Anwa'uhu aksamuhu arba'atun. Hu kembali ke i'rab. Hu kembali ke i'rab. Ya, macam-macam i'rab itu 4. Raf'un, ya, anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab pertama raf'un wa nasbun wa khafdun atau jarrun, khafdun atau jar. Yang keempat jazmun. Raf'un gampangannya tanda aslinya dhamma. Nasbun tanda aslinya fathah. Khafdun jarrun tanda aslinya kasrah. Jazmun tanda aslinya sukun. Ya, ditanamkan dalam benak kita masing-masing perubahan yang ada dalam kata Arab dan perubahan hanya ada di isim dan fi'il. Huruf semuanya mabni dah. Tadi sudah kita sampaikan. Al-kalimah salasa. Huruf sudah gampang, dia sudah mabni. Yang mu'rab isim sama fi'il. Yang mu'rab isim sama fi'il. Ini
perubahannya antara 4 ini. Ya, setelah ini kita akan terangkan isim itu ada berapa, nanti fi'il itu ada berapa dari yang 4. Tapi secara umum perubahannya ada 4. Rafa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazam, sukun. Coba sebutkan harakatnya ya. Rafa, nasab, jar, jazam, lagi rafa, nasab, jar, jazam. Saya acak jazam, nasab, rafa, jar, nasab, jazam, rafa. Harus di luar kepala ya. Rafa itu dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazam sukun. Ini urutan secara ada filosofinya, ya. Kenapa disebut rafa dulu? Rafa itu mengangkat, ya. Ada istilah nanti dari rafa, ada istilah marfu'. Marfu' itu isim fa'il dari rafa, diangkat. Marfu'. Mansub itu ditegakkan, ya. Ibarat ketika dari tidur itu ditangeni. Mansub. Majrur dari jar ada majrur, itu diseret. Iya. Kalau jazm ada nanti majzum itu mati. Jazm sukun tak? Dan sukun itu mati. Maka kun marfu'an, jadilah orang yang terangkat. Ya, dia secara bangun tadi bangun sendiri. Dan marfu'at itu masya Allah, ya mubtada ya fa'il. Mubtada itu kan di depan, ya di awal. Fa'il itu pelaku. Kalau ingin diangkat secara derajat di mata Allah maupun di mata manusia, jadilah pioner, jadilah pelaku sejarah. Kalaupun tidak, ya minimal nanti mansub lah, masih ditegakkan gitu. Tapi ya itu objek, jadinya objek. Derajatnya di bawah marfu itu mansub. Di bawah mansub lagi majrur. Nah, itu nggak bisa dia ditegakkan, kudu diseret. Ada atau tipe orang-orang yang begitu, ya. Kudu diseret nggak melaku. Alah takun majzuman, mati diseret pun ya nggak akan. Ya berat sekali itu, diseret berat, mati ya. Ya kalaupun diseret kemudian kalau sudah majzum itu ya tidak bisa apa-apa, mati, bisa bergerak. Untuk dirinya saja tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Maka ini istilah apa ya, barakallahu fikum, para ulama diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan istilah-istilah ini. Ada taufik min Allah, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, muncul istilah-istilah dan ditemukan kok cocok. Di Al-Ajurumiyah, mengapa contohnya Zaid dan Amr? Selalu Zaid dan Amr. Qala Ustadz rahimahullah ta'ala, Kiai Zaya itu menyampaikan begini, saya baru dapat tadabbur mengapa sih para ulama kok sering nyebut Zaid dan Amr. Zaidnya ini Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah. Jadi dia itu jadi marfu ya cocok karena pernah diangkat menjadi anak oleh Rasulullah SAW. Iya, terangkat. Iya. Mansub ya diantaranya karena kemudian dia dinikahkan dengan siapa? Zaid bin Harithah. Siapa? Zainab binti Jahash. Tapi kan tidak lama setelah itu dinikahkan kepada siapa? Ummu Aiman. Lahir nanti
Usamah bin Zaid. Itulah jadinya dia mansub. Jadi Zaid itu dijadikan marfu bisa, jadi mansub yo cocok, jadi majrur yo cocok. Karena dia pernah jadi budak. Masya Allah, dalam sekali ya. Dalam sekali. Ya maka kenapa kok enggak Muhammad? Karena Muhammad kalau jadi majrur enggak pas. Ibaratnya majrur dalam arti diseret tadi loh. Majrur yang artinya diseret ini kurang pas. Meskipun tetap ada ya lafaz Muhammad ya yang majrur, tapi tadi secara adab itu kurang pas. Tapi kalau Zaid bin Harisah ini cocok, mau jadi marfu ya bisa, mansub ya bisa, majrur ya bisa. Nek majzum nggak mungkin karena dia isim, nggak mungkin majzum. Baik, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini anwa'u al-i'rab ada 4 rafa. Istilahnya begitu. Nanti kita nggak akan bilang ini istilah-istilah nggak mungkin ada di bina. Di mabni nggak ada. Kita nggak bilang misalnya mabni ala rafa, enggak. Tapi mabni ala apa? Ala dom. Kita tidak menyebutkan mabni ala nasbi, tapi mabni ala fathah. Kita tidak bilang mabni ala jar, tapi mabni ala kasr. Kita tidak bilang mabni ala jazm, tapi mabni ala as-sukun. Ini sudah istilah. Iya. Ini istilah dalam bina, ini istilah dalam i'rab. Kita tidak bisa bilang bahwa ada matmum atau maftuh atau maksur atau sakin. Dalam i'rab ya, lafaz yang mu'rab kita istilahnya adalah marfu, mansub, majrur atau maf'ul majzum. Istilahnya dari sini. Oke, dari rafa muncul apa tadi? Marfu. Sebutkan ya rafa. Marfu. Nasab. Mansub. Jar. Majrur. Jazm. Majzum. Sekali lagi rafa. Marfu. Nasab. Mansub. Jar. Majrur. Jazm. Majzum. Khalas. Oke. Selanjutnya ini sudah ditulis. Karena yang mu'rab itu isim dan fi'il, maka mu'alif mengatakan walil asma'i min dzalika. Asma itu jamak dari isim. Isim itu perubahan dari yang 4 ini, perubahan dari yang 4 ini. Walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi untuk isim 3 saja. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru atau al-khafdu. Wala jazma biha, tidak ada yang namanya isim kok majzum. Tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Selanjutnya al-fi'il walil af'ali min dzalika apa? Ar-raf'u, an-nasbu, di sini al-jazmu wala khafda fiha. Tidak ada fi'il mudhari yang fi'il yang majrur, tidak ada fi'il yang majrur. Berarti apa dari 4 ini yang yashtariku fihil ismu wal fi'lu? Ar-raf'u wan nasbu. Rafa dan nasab ini bisa di isim, bisa juga di
fi'il. Apa yang khusus? Al-jar khusus untuk apa? Isim. Dan jazm khusus untuk apa? Dari sini kita memudahkan. Jadi kita memahami dari awal seperti ini akan memudahkan. Contoh misalnya, antum nanti mendapatkan kata contoh la tajri. Apa artinya la tajri? Jangan berlari. La tajri. Tajri fi'il atau isim? Fi'il. Nah ini majrur. Jangan bingung. Tajri fi'il Ustaz, ini majrur. Ini tidak majrur. Gak mungkin fi'il majrur. Gitu. Gak mungkin ini majrur. Terus ini kok kasrah? Ini tadinya ada ya-nya dihapus. Tajri. Ya-nya dihapus. Sehingga dia adalah fi'il mudhari' majzum, alamat jazmnya harfu harfil illah. Nanti akan kita belajar insyaallah. Tapi yang saya maksudkan adalah antum gak usah bingung, oh ini tajri Ustaz majrur. Nggak mungkin ada fi'il majrur. Oleh karena harus cari yang lain, mikir yang lain. Jangan kita la tajri majrurun. Nggak mungkin. Ya. Sebagaimana tidak mungkin ada isim yang majzum, isim kok sakin, i'rabnya majzum, nggak ada isim i'rabnya majzum karena jazm kekhususan fi. Baik, sampai di sini. Tafadhal, ada pertanyaan? Kalau di mahal gitu. Iya. Nanti ada i'rab mahalli. Nanti satu persatu insya Allah akan kita terangkan. Apa itu i'rab mahalli? Jadi gampangnya nih, gak paham gak apa-apa. Yang mabni dia tidak berubah, tapi posisinya dia menempati posisi sesuatu yang mu'rab. Contoh sekali lagi, nggak paham nggak apa-apa. Qama Zaidun. Apa i'rabnya Zaidun? Fa'il ya, yang sudah pernah belajar. Zaidun fa'il. Fa'il itu apa hukumnya? Marfu. Oke. Sekarang kalau saya bilang saya sudah berdiri, apa bahasa Arabnya? Qumtu. Kamu sudah berdiri? Qumta. Ini posisi ta seperti posisi Zaidun, tapi ta itu mabni. Ta itu mabni. Ustaz bisa berubah kok jadi tu, bisa jadi ti. Tapi kan beda maknanya. Ta itu kamu, tu itu saya, ti kamu perempuan. Dia nggak berubah. Nah ini nanti i'rabnya namanya i'rab mahalli. Ini ta ini mabni. Kita sebut domir mabni. Mabni ala apa? Ganti. Baru fi mahalli raf'in, di tempat rafa. Dia posisinya kan di tempatnya rafa, tempatnya fa'il. Maka nanti i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Nanti insya Allah pada di setiap posisi di sudah mauqi' fil i'rab, nanti kita akan terangkan i'rab mahallinya. Kita akan terangkan i'rab mahallinya. Baik, di soal akhir. Lanjut ya. Siap? Oh, yuk, yallah. Iqra ya Syekh Sahib.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirrafi arba'u alamat, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun. Yakfi. Kita akan masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Cara pengajarannya, ustaz-ustazah, menurut saya jangan langsung masuk ke sini. Ada beberapa muqaddimah yang harus diterangkan kepada santri terlebih dahulu. Apa itu muqaddimahnya? Yuk, satu persatu. Kelas. Yang pertama, tentang pembagian isim dilihat dari sisi bilangan. Iya. Diberi satu muqaddimah tentang pembagian isim. Dilihat dari sisi jumlah. Isim dilihat dari sisi jumlah terbagi menjadi 3. Mufrad, terus musanna, jamak. Iya. Mengapa kita harus terangkan ini? Nanti ini kita akan ketemu di pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab, akan ketemu dengan istilah-istilah ini. Lebih baik kita terangkan dulu, nanti akan gampang. Ini cara yang meskipun hanya beda meletakkan, ini diterangkan sekarang dan diterangkan nanti, ini akan mempengaruhi pemahaman santri. Mufrad yang menunjukkan satu, isim menunjukkan satu, musanna menunjukkan 2, jamak menunjukkan 3 ke atas. Jamak itu ada berapa? Ada 3. Apa? Jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannats salim. Yang ketiga, jamak taksir. Iya. Saya ulangi lagi, isim terbagi menjadi 3 dilihat dari sisi bilangannya. Mufrad menunjukkan 1, musanna menunjukkan 2, jamak menunjukkan 3 ke atas. Jamak sendiri ada 3 macam. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Contoh mufrad, contohnya talibun. Ya, mufrad talibun. Musanna talibani, gampang, ditambah alif dan nun saja. Talibun, talibani, atau nanti jadi talibaini. Tambah alif dan nun tandanya. Coba. Amilun, amilani. Tajirun, tajironi. Iya. Ini musanna. Jamak mudzakkar salim itu ditambah wawu nun atau ya nun. Jadinya apa kalau talibun? Talibuna atau talibina, nanti dalam posisi nasab dan jar.
Lagi talibun ditambah wawu dan nun. Contoh lain, amilun, tajirun, jamak mudzakkar. Namanya juga mudzakkar, menunjukkan bahwa dia laki-laki. Salim ini selamat. Selamat dari apa? Dari perubahan. Kan cuma tinggal nambahi wawu dan nun saja. Ini alasan mengapa disebut jamak mudzakkar salim. Mudzakkar karena dia mudzakkar laki-laki, salim karena selamat. Selamat dari apa? Dari perubahan. Perubahan apa? Dari mufradnya. Selamat dari perubahan mufradnya tali. Talinya dia tetap. Guna ditambah wawu dan nun. Jamak muannats salim dari talibah apa? Talibatun. Iya, ditambah apa? Alif ta. Ini maka disebut salim juga, tapi bedanya ini mudzakkar, ini muannats. Ini perempuan, tapi sama-sama salim. Apa artinya salim? Selamat. Selamat dari apa? Perubahan. Perubahan dari bentuk apa? Mufrad. Iya, dari aslinya talibah. Ini tinggal talibat. Adapun jamak taksir itu dari kasar. Kasar itu pecah. Artinya sudah ada perubahan. Talib apa jamak taksirnya? Tulab. Ada lagi apa? Talabah. Talabatun. Iya. Ini dia sudah berubah dari bentuk asli mufradnya. Tulab satu, alifnya sudah nggak ada. Iya, tapi alifnya dipindah setelah lam. Terus ada tasdid. Terus harokat to jadi tu. Lamnya yang tadinya li jadi la. Iya, ini sudah berubah, maka disebut taksir. Sudah pecah dari bentuk awal mufrad. Iya. Atau talabah, mungkin toknya masih dia fathah, tapi alifnya hilang. Ada tak marbutohnya di sini. Iya. Kemudian alifnya tidak ada. Sudah berubah dari bentuknya, maka disebut jamak taksir. Iya. Contoh yang lain, amil. Apa jamak taksirnya? Umal. Amalah, tapi amalah tidak masyhur. Kita harus dengar dari orang Arab. Iya. Tidak buat sendiri, ya, buat bahasa sendiri. Iya. Tapi kalau nanti kok suatu saat dapat kata amalah, oh berarti ini jamak dari amil. Tajir, apa jamak taksirnya? Tujar, para pengusaha. Iya, para pengusaha orang Arab bilangnya tujar. Tajir itu pengusaha. Tapi ini juga diserap di bahasa Indonesia, tapi maknanya tajir itu kaya. Oh, orang tajir deh. Ini serapan dari bahasa Arab yang kalau kita telusuri bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab ini banyak sekali. Ini ada orang-orang kok hari ini bilang anti Arab, ini berarti dia tidak tahu sejarah bahasa. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Fadhil, Ustaz Anas. Iya. Iya, wallahu ta'ala a'lam. Jamak muannats salim diambil dari talibah. Diambil dari talibah. Para ulama berbeda pendapat
apakah tak yang terbuka ini dari tolibatun tak marbutoh atau tak marbutohnya dihapus diganti dengan tak maftuhah. Khilaf bainal ulama, tapi khilaf mu'tabar, artinya tidak, ya khilaf lafzi yang hakikatnya ya sama. Maksudnya itu kan yang tadi taksir itu kan letak, contohnya kayak tolib jadi tulah. Ya. Itu tolibat, terus yang berarti peta tolibat dipecah oleh alif sama dengan tulah dipecah oleh alif. Enggak, dia tambahan. Alif ini tambahan seperti sama nun, wawu dan nun, ada wawunya. Alif ini tambahan. Tapi sampai ke li dan urutan huruf itu nggak berubah. Urutan hurufnya tidak berubah. Alif itu tambahan. Yang jadi perbedaan ulama adalah tak ini aslinya tak yang marbutah itu atau tambahan. Sehingga kita sebut bahwa biziyadati al-alifi wat ta. Tak ini akan disebut atau tidak? Atau cukup dengan biziyadatil alif. Taknya ini asli karena aslinya tolibatun, ada tun. Itu perbedaannya ada di situ. Tapi kalau bahwa ini kasr, enggak, karena ini tambahan, sebagaimana wawu dan nun tambahan. Ya. Nah, Pak Nana. Kalau secara maknanya sama taksir sama mudzakkar salim atau sama tak maknanya? Makna secara umum sama. Secara umum, tapi nanti secara nggak tahu ya, rasa itu untuk disebut talibun itu ada penggunaannya sendiri, tapi saya belum bisa membahasakan tadi. Iya, belum bisa membahasakan. Misalnya saya bicara dengan santri, ayuhat talibun, itu ndak wajar. Tapi secara benar gitu. Iya, secara bahasa benar, cuma tidak wajar digunakan. Yang wajar adalah ayyuhat tulab atau ayyuhat talabah. Bukan fikol. Apa ya? Ada makna tersendiri. Misalnya ada kitab namanya Minhajut Talibin. Iya. Tapi ada juga Manhajut Tulab. Iya. Ada. Tapi tetap ada perbedaan kapan penggunaan. Misalnya kapan Allah menggunakan kata kafirun, kapan Allah menggunakan kata kufar. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah enggak menyebut ya ayyuhal kufar. Mesti ada alasan kenapa Allah enggak pakai kufar tapi pakai kafirun. Iya. Yu'jibul kuffara nabatu, bukan yu'jibul kafirina nabatu. Nanti mungkin itu pendalaman lebih ya, cari tahu para mufassir seperti apa, mengapa sih Allah di sini tidak memakai kufar tapi memakai kata kafir. Iya, ulaika humul kafaratul fajara. Kenapa di situ dia disebut ulaika humul kuffar atau ulaika humul kafirun? Tapi di ayat lain ulaika humul faulaika humul kafirun. Ini penggunaan yang pasti ada rahasia. Tapi saya belum tahu kapan ini digunakan demikian dan seterusnya. Kemudian perbedaan maknanya seperti apa, Allah alam, saya belum tahu. Nah, soal akhir. Setiap isim yang mempunyai jamak mudzakkar salim sama dalam anak saya. Iya. Apakah dia juga isim yang mempunyai jamak? Tidak mesti, iya, tidak mesti. Bagaimana kita mengetahui ini punya jamak bentuk apa? Nasma minal arab. Dia samai. Ya, dia samai. Contoh misalnya samaun. Apa jamaknya? Samawat saja, dia tidak punya jamak taksir.
Iya. Imro'atun. Apa jamaknya imro'atun? Nisa, nggak nyambung malahan ini. Iya, begitulah perempuan. Maaf Ustaz. Iya. Tapi begitulah secara lafaz. Iya. Ini mufradnya imro'atun, imro'atani, jamaknya nisa. Memang perempuan sulit dipahami. Masya Allah, wah ini super sekali ini dari Ustaz Anas ini. Ya, ya. Tapi unik, bukan sulit dipahami sebenarnya. Bahasa kerennya perempuan itu unik. Itu lebih nyes di apa namanya diterima ya daripada sulit dipahami ya. Ya. Tapi balas Ustaz, karena laki-laki nggak mau memahami. Begitu ya. Saya membela antuna Ustaz. Ya, laki-laki nggak mau memahami. Nggak sulit kan nggak? Kalau sulit kan nggak mungkin buat. Oh iya, Masya Allah. Wah ini semakin dalam ini. Masya Allah, Masya Allah. Tapi barakallahu cukup. Ya, nah ada istilah-istilah lagi di pembahasan ini. Ada namanya jamak, ada namanya ismul jamak, ada namanya ismul, tadi yang saya singgung, jinsil jam'i. Jadi ada jamak, ada ismul jamak, ada ismul jinsil jam'i. Ismul jamak ini lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Contoh kaum. Kaum secara lafadz dia mufrad tapi kaum apa ya satu? Kaum. Kaum secara lafadz ini mufrad, dia punya jamak. Apa jamaknya kaum? Aqwan. Qaumun, aqwamun. Dia punya jamak, dia mufrad. Tapi kaum ini ya nggak mungkin satu kaum itu. Kaum itu ya lebih dari 2, 3 ke atas itu baru disebut kaum. Ya, ini bukan jamak tapi disebut ismul jam'i karena dia punya jamak. Jamak taksir, aqwam. Kemudian ada ismul jinsil jam'i. Dia secara lafadz mufrad tapi dia punya lafadz yang menunjukkan satu dengan tambahan ta atau ya. Contohnya tadi tufah. Tufah itu ismul jinsil jam'i, satunya ditambah ta. Tufahah itu baru mufrad. Sehingga ketika kita sebut 2 apel, kita sebutnya tufahatani. Jadi ini mufradnya tufahah. Sehingga kita tidak bisa menaat atau mensifati tufah dengan wahid. Tufahun wahid, khata. Harus bagaimana? Tufahah wahidah. Bahkan tanpa wahidah pun tufahah itu sudah satu. Kamu makan berapa apel? Tufahah bas. Menunjukkan satu apel saja. Mada ta'kul? Akul tufah. Kamu makan apa? Saya makan apel. Mada ta'kul? Akul tufah. Kam tufahatan? Baru. Berapa apel? Tufahah. Tufahatan. Kira sama burtukal dengan burtukalah. Ini bukan mudzakkar muannats. Ini burtukal ismul jinsil jam'i. Satunya apa? Burtukalah. Kamu makan berapa jeruk, Mbak? Burtukalah wahidah. Bahkan tanpa wahidah, burtukalah sudah menunjukkan satu jeruk. Ini bukan mudzakkar muannats bagaimana tadi santri saya. Kalau kecut burtukal, kalau manis burtukalah.
Saya tidak tahu mengapa dia menjawab begitu. Apakah karena muannas perempuan itu manis? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oh, tambah amunisi, Mbak. Tambah amunisi. Ya. Baik. Kira ada juga yang mufradnya dengan ya, itu ismul jinsil jam'i. Contoh jin, jinnun itu ismul jinsil jam'i, satunya jinni, jinniyun. Maka Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa juga begitu. Apa satunya? Insiyun. Itu satu. Sebagaimana perkataan Maryam alaihissalam disebut apa? Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Insi itu mufrad. Ini sekali lagi ismul jinsil jam'i ditandai mufradnya pakai ta atau pakai ya. Arab itu ismul jinsil jam'i. Kalau satu orang Arab apa? Arabiyun, Arabi itu satu. Kalau ada orang Arab, nasma' minal Arab, kita harus mendengar dari orang Arab. Nasma' minal Arab. Sama juga al-A'rab, ismul jinsil jam'i, orang Badui itu. Al-A'rab itu orang Badui, ismul jinsil jam'i. Satunya apa? A'rabiyun. Antum jangan salah, ada syekh dari Arab, antum bilang ja'ana dhaifun a'rabiyun. A'rabiyun bukan. Dhaifun a'rabiyun. Satu. Kalau kita sebut masya Allah ja'ana duyuf Arab, duyuf Arab, itu sudah ismul jinsil jam'i, bukan duyuf Arabi. Arabi satu. Karena ini namanya ismul jinsil jam'i. Barakallahu fikum. Iya, ada pertanyaan pembagian ini? Ismul jinsil jam'i adalah isim yang menunjukkan jenis. Iya. Isim yang menunjukkan jenis ditandai dengan bahwa mufradnya dengan ta atau ya. Dengan ta marbutah seperti tufahah atau ya seperti jinni. Ini juga nasma minal Arab, tidak kita buat-buat sendiri. Misalnya kolam, kemudian kolamatun, nggak ada kolamatun. Ya, sudah ya, kolam ya kolam, ada jamaknya akram, dia memang bakar dari awalnya, nggak ada kolamatun. Kita dengar dari orang Arab, nggak ada kaidahnya. Nah, kaidah secara globalnya seperti tadi bahwa isim yang menunjukkan jenis dan memiliki makna jamak ditandai dengan mufradnya diakhiri dengan ta atau ya. Nah, adapun ismul jam'i adalah isim yang secara lafadznya mufrad tapi maknanya baik, seperti qaum. Baik. Khalas. Selanjutnya, mukadimah yang kedua. Kita perlu mengenal adanya namanya al-asmaul khamsah. Terus ya. Mukadimah yang kedua, daripada kita terangkannya nanti, ada namanya al-asmaul khamsah. Isim yang 5. Iya.
Al-asma ke al. Ini salah, banyak santri itu nyebutnya asmaul khamsah atau al-asmaul khamsah. Al-khamsah ini naat atau sifat, ya, isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Al-asmaul khamsah. Yang pertama, abuka, bapakmu. Ahuka, ka ini contoh saja ya, mudhof ilaih intinya. Terus hamuka, buka, buka ini artinya mad babuka. Du malin, ya. Abuka, ayahmu. Ka ini contoh artinya ini isim-isim harus dimudhofkan dan mudhofnya bukan ya mutakallim. Apa tadi? Al-asmaul khamsah ini nanti punya i'rab khusus dengan syarat. Nanti ini punya i'rab khusus yang syaratnya harus mudhof bukan ke ya mutakallim. Harus mudhof, harus disandarkan. Contoh ini abu disandarkan ke ka, nggak harus ka, ya, asal bukan ya mutakallim. Kalau ya mutakallim nanti jadi abi, sudah i'rabnya nanti yang munasabah. Yang munasabah tadi muqaddar i'rabnya. Akhuka ini juga harus dimudhofkan, enggak mesti ka. Semua mudhof ilaih silakan asal bukan ya mutakallim. Hamu, akhuka apa artinya? Saudaramu. Iya, laki-laki, saudaramu, laki-laki. Hamuka ini artinya kerabatnya istri. Iya, kerabatnya istri, ipar, iya. Kemudian mertua ini juga bisa disebut hamu. Iya. Saudara ipar juga bisa disebut hamu. Hamuka, fuka. Fu ini mulut. Aslinya fam, tapi mimnya hilang diganti dengan waw. Fuka, mulutmu. Du malin, mal ini juga contoh saja, ya, contoh saja. Artinya du yang memiliki. Du malin berarti apa artinya? Yang memiliki harta. Ini al-asma al-khamsah, isim yang 5. Ini nanti mengapa kita sebut sebagai satu muqaddimah pengenalan, karena akan memiliki i'rab khusus. Akan memiliki i'rab khusus. Memang di alfiyah nanti disebut ada yang keenam, maka ada disebut al-asma'us sittah. Itu ditambah hanu. Iya, hanu artinya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk disebut. Ya, kalau di bahasa kita ya nganu, ya, anumu. Ini sesuatu yang yustaqbah dzikru, tapi ini tidak masyhur. Yang masyhur adalah al-asmaul khamsah yang 5 ini dikhususkan karena nanti ada perlakuan khusus dalam i'rabnya. Fi soal ini masih ada beberapa muqaddimah yang besok insya Allah kita lanjutkan. Sebelum nanti kita membaca babu ma'rifati alamatil i'rab, ini meskipun kita agak tunda, tapi nanti akan lebih memudahkan dalam membaca bab itu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.